pas nih kameranya standby di depan. Wah serunya kalau di rumah. Pengennya tiktokan. Soalnya bosen banget aku. Di rumah kerjain tugas, kumpulin video. Wah banyak deh, bosen banget. Sekarang waktunya aku bebas, aku mau tiktokan dulu deh. Aku mau merelaksasikan tubuhku. Coba aku mau latihan dulu. Yes. Yes, aku mau tiktokan. Yes. Lagi deh yang lebih semangat lagi, aku pengen coba lagi ya. 1, 2, iya. Hai kakak-kakak. Hai Kak Lagi Yani. ngapain ini? Seru banget. Kak Yani. Kita lagi seru. Kanila. Kanur lagi ngapain? Kami lagi tiktokan Kak, bosan banget Kak di rumah. Iya Kak, betul Kak. Aku Kanila juga lagi bosan. ngapain? Lagi main game online Kak. Oh, kalian mau tahu nggak gimana caranya untuk bisa manfaatin waktu luang kita untuk kemuliaan nama Tuhan? Gimana ya? Wis bosan Kak di rumah belajar. Belajar, terus. ngumpul video, tugas Aduh, lagi. Tugas lagi. Itu benar-benar. Iya Kak, jadi kayak misalnya Kanuri nih. Kanuri kan suka tiktokan ya. Iya. Jadi dari tiktokan itu bisa buat kemuliaan nama Tuhan. Gimana caranya? Gimana caranya Kak? Iya, Kakak Nuri lagu-lagunya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kak Nuri bisa bikin video tiktokan, terus akhirnya banyak yang ngasih nge-like. Betul luar banget, biasa. Terus Kak. adik kita banyak yang diberkati tuh melalui pujian. Oh iya yang betul Kak Nuri. Iya. Kalau aku gimana Kak? Aku seneng Kanila. banget main game. Kanila bisa main olahraga loh. Oh iya, aku juga Kalau suka olahraga. jadi kan pegel ya Kak ya. Iya. Tapi kalau olahraga Kanila bisa gerak-gerak tubuh. Iya. Yes. Oh iya, benar banget. Sama kita ya main-main ya. Iya. Iya. Yuk kita bareng-bareng yuk Iya. olahraganya yuk, bisa kan? Masa Iya, ya? kayak tahu nggak ada yang kemarin menang Olimpiade tuh. Oh iya, badminton Kak ya? Iya, itu Siapa, salah satu Kak? contoh Iya. yang memanfaatkan waktunya untuk kemuliaan Tuhan loh. Jadi Wah, mengharumkan bener banget, bangsa. Kanila. Adik-adik mau kayak gitu nggak? Mau Kak? Iya ya, adik-adik di rumah mau seperti itu ya. Yes. Nah, kita mau lihat nih Gracia Poli yang kemarin menang. Oh iya. Keren. Wah, keren ya adik-adik ya. Wih, keren Kita mau kasih banget. contoh. Seperti Grace Poli mengisi waktunya dengan hal yang baik ya Kak ya. Iya, Oke, keren untuk banget. kemuliaan Tuhan semuanya. betul. Yes. luar biasa. Wah, luar Keren. biasa Kanila. Sekarang kita udah tahu kita mau ngisi kemerdekaan dengan kemuliaan Tuhan. Iya Kak, betul Jangan Kak. main game setiap hari, tiktokan. Kadang kan Tuhan sedih juga ya. Iya betul. Kita percaya Tuhan punya rancangan indah yang penuh harapan buat setiap kita semua. Amin. Buat Iya, adik-adik di betul, rumah Kak. juga. Iya. Adik, kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian. Oh ya, sebelumnya dadah dulu, dadah. Dadah Kak Yani. Dadah Kak Tina. Yeay. Kita angkat pujian Kak, mau Iya, angkat Kak. pujian bahwa masa depan yang Tuhan sudah tetapkan buat kita adalah masa depan yang indah. Rancangan yang indah, damai dan sejahtera. Amin. Hey. Yes Tuhan, anak-anak adik-adiknya boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama dengan Kanila, Kanuri di depan kita memuji Tuhan. Kita sama-sama katakan hey hey. Hey 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 hey. Hey 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 hey. Hey 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 hey. Hey 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 hey. Sukacita. 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 Amin Tuhan. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Hey, ku punya masa depan.
memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ya, yang di rumah semangat bangkit berdiri, kita angkat puji Tuhan. Kita mau katakan hehe lah. Hey, 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 hey. hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Cita, Sukacita. 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 Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Katakan, ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Kami percaya Tuhan menopang setiap hidup kami. Amin Kak Nila? Amin, Kak. Katakan. Yes. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang. Katakan, punya masa depan. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bukan berlari, bukan berlari mengejar citaku. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Amin. Yes. Amin Tuhan. Yes, beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Wah deh, luar biasa ya. Bahwa Tuhan menjamin setiap hidup kita, Kanila. Betul, Kak. Amin. Jadi Kita kita, percaya. asal apa Kanila? Asal kita setia, Iya. tekun, memandang terus ke depan dan percaya Kepada kepadanya. Tuhan. Amin. Wah, Amin. yes, saking semangatnya Kak. Kita belum menyapa adik-adik di rumah. Iya, lupa. Kita sapa dulu ya. Yuk. Ya. Oke. Apa kabar adik-adik? Wah, sekali lagi ya. Oke, sama-sama ya, Kak. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Hai semua. Yes, luar biasa adik-adik. Nah, Kak Nila, tadi dibilang oleh rekan kita ya di Komsel bahwa kita mau mengisi kehidupan kita dengan hal yang baik, yang Iya. menyenangkan hati Tuhan. Iya, Kak. Seperti olahraga, main musik, untuk kemuliaan Tuhan, betul nggak? Betul. Nah, kita percaya bahwa kasih setia Tuhan melebihi segalanya. Amin, adik-adik di rumah. Amin. Kasih setia Tuhan tidak ada yang menandingi, betul nggak? Iya, betul, Kak. Ya, seperti lagu dikatakan, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Adik-adik boleh bangkit berdiri, tetap dengan semangat. Yuk, sama-sama kita puji Tuhan. Hey, kasih-Mu indah buat setiap kami.
Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Katakan lagi ya. Katakan bahwa kita mau katakan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yes, benar Tuhan, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Amin. Adik-adik kita angkat pujian sekali lagi. Lebih semangat. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Yes, beri kemuliaan buat Tuhan adik-adik di rumah. Luar biasa. Haleluya. Yes. Kak, bahwa kasih Yesus itu mengalahkan segalanya. Dia selalu menyertai hidup kita. Nah, kita mau hidup kita diisi dengan hal yang baik, Kak. Betul, Mila. Kak. Seperti contoh adik kita. Ya, adik kita Kak memberikan yang terbaik. Ada adik Hansel. Ada yang bernyanyi ya, Kak? Ada yang bernyanyi. Bernyanyi untuk Tuhan. Ada kakak Gifty juga yang Iya, storytelling ya. Storytelling. Nah, adik-adik kita lihat sebentar saja ya. Cuplikannya. Shalom, nama saya Jericho Hansel dari GKKD Depok, Jawa Barat. Mari kita angkat pujian Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oke, tadi contoh dari kita Kamila Iya, yaitu betul. adik Hansel Iya. lewat pujian. Keren ya, Kak ya? Menyenangkan hati Tuhan. Betul. Terima kasih Kanila. Jadi luar biasa kita bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Yang kedua ya kita mau lihat lagi nggak adik-adik? Ada kakak Gifty, wah keren banget dia bisa menceritakan tokoh Daud dan siapa Kak? Goliat.
Check it out. Shalom, perkenalkan nama saya Gifty Sagala, umur Gifty 8 tahun. Gifty dari Gereja Kristen Kemah Daud, Depok, Jawa Barat. Gifty mau menampilkan panggung boneka yang berjudul Daud dan Goliat. Selamat menyaksikan. Waktu itu, bangsa Israel sedang bertempur melawan bangsa Filistin. Kakak-kakak Daud juga ikut dalam pertempuran tersebut. Tetapi tidak dengan Daud, karena Daud memiliki tugas dari ayahnya untuk mengembalakan kambing domba milik ayahnya Daud. Suatu hari, Daud diminta oleh ayahnya untuk mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya yang sedang bertempur melawan bangsa Filistin. Keren banget ya Kanila. Iya Kak. Mereka mengikuti ajang festival Church Talent Wih, Festival. keren. Selain menyenangkan hati Tuhan, juga dapat hadiah pastinya ya. Tapi kita mau beri yang terbaik dulu deh buat Tuhan ya Kanila. Amin, amin. Siapa Ya. yang adik-adik di rumah mau beri yang terbaik buat Tuhan? Coba mana suaranya? Saya. Wah, semuanya, ada Kakak Gifty, ada Bang Joel, ada Sevin, Bang Neo, semuanya menjawab saya mau beri yang terbaik selama kita sekolah. Jangan pernah menyerah, bener? Betul Seperti Kak. lagu dibilang tadi, Iya. semangat di dalam kondisi seperti ini. Kita beri yang terbaik, berdoa buat bangsa kita. Amin adik-adik. Amin, amin. Oke, kita mau sembah Tuhan ya Kanila. Iya Kita Kak. mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau hidup kita selalu setiap hari mau cinta Yesus. Amin. Setiap hari kita mau andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita adik-adik. Jangan pernah bosan ketika adik-adik membaca Alkitab. Jangan pernah bosan ketika adik-adik saat teduh. Jangan pernah bosan ketika adik-adik memuji menyembah Tuhan. Karena yang Tuhan rindukan ketika adik-adik hidup di dalam firman Tuhan. Ketika adik-adik hidup di dalam rencana Tuhan. Adik-adik bersyukur. Adik-adik di rumah merasakan sukacita Tuhan. Merasakan kebaikan Tuhan. Itu karena kasih setia Tuhan yang selalu menyertai setiap kakak-kakak maupun adik-adik. Yes Tuhan. Adik-adik, kita mau sembah Tuhan. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus. Kau panggil dia Yesus Tuhan. Amin. Kita mau sembah Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan ya Aba. Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
Pakailah kami dengan rencana Tuhan. Anak-anak boleh merasakan Engkau ajaib. Anak-anak boleh merasakan mukjizat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap anak-anak di rumah, bahkan anak-anak yang sedang bekerja Tuhan. Oh Yesus, mengalirlah kuasa-Mu buat setiap anak-anak Yesus. Yes Tuhan. Oh Yesus Tuhan, mukjizat-Mu terjadi buat setiap anak-anak. Haleluya. Kami merasakan kebaikan-Mu, kami merasakan kelemahan-Mu. Haleluya. Yes Tuhan, kami katakan kami kuat, kami sehat, kami ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Kami merindukan terobosan buat setiap hidup kami. Pakai kami Tuhan untuk melakukan pekerjaan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Amin, Tuhan. Selagi kami masih kecil, Yes. kami melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kami beri diri kami Tuhan. Amin. Yes Tuhan. Amin. Kita mengangkat sekali lagi pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah, Pakailah sesuai dengan rencanamu. pakailah Tuhan Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Yes. Engkau yang melayakkan kami semua Tuhan. Amen.
Kami mau memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Hidup kami mau persembahkan yang terbaik bagi Engkau ya Allah. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Mari ya Bapa, Engkau yang mengurapi setiap kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang saat ini menjamah setiap adik-adik dimanapun berada. Walaupun kami melakukan ibadah ini secara online Tuhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu menjamah setiap kami Tuhan. Kami mau Tuhan terbuka untuk setiap firman Tuhan mengalir atas setiap kami. Dan kami mau Bapa untuk terus diubahkan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik semua dimanapun berada, sama-sama kita katakan amin. Yes, yes, Yesus. Ya, luar biasa ya adik-adik. Tadi kita sudah diajak untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Terus tadi kita juga sudah lihat ya, ada adik-adik kita yang sudah memberikan ya talentanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada adik Hansel, ada kakak Gifty ya. Jadi nanti adik-adik semua juga bisa melakukan hal itu ya. Nah adik-adik nanti apa yang menjadi hobi adik-adik semua? Semuanya bisa untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi nanti kakak Gifty dan adik Hansel ini mau mengikuti challenge gereja ya, anak-anak ya. Nanti bisa dilihat videonya di YouTube. Nah kasih like tuh adik-adik ya. Jadi kita mau semuanya, adik-adik semuanya bisa melakukan hobi atau kesenangan kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, adik-adik selama 1 bulan ini kita tema kita adalah tentang Daud ya adik-adik ya. Sebelum-sebelumnya mungkin di Komsel adik-adik sudah lihat ya tayangan dari cerita kisah tentang Daud. Nah hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana Daud menjadi seseorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Ya, jadi adik-adik kita mau belajar nih ya, mengapa Daud bisa mengalami perkara yang luar biasa di dalam Tuhan. Ya, nah kita mau tahu nih tentang Daud. Pertama, Daud itu berasal dari keluarga yang memiliki 8 orang saudara ya. Ada yang tahu adik-adik nama ayahnya Daud siapa? Ya, ada dilihat di sini ya. Yaitu Isai. Nah, itu ada ayatnya di 1 Samuel 17 ayat 12. Jadi Isai ini memiliki 8 orang anak ya. Yang paling kecil adalah Daud ya. Daud. Nah, walaupun dia paling kecil adik-adik, ternyata Daud ini memiliki hati di dalam Tuhan yang luar biasa. Sehingga Allah melihat dan memilih Daud ya. Nah, kita lihat di ayatnya. Di 1 Samuel 16 ayat, untuk ayat yang tadi, 1 Samuel 17 ayat 12 dikatakan, Daud adalah anak seorang dari Efratah. Ya, dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki pada zaman Saul. Orang itu telah tua dan lanjut usianya. Jadi ayahnya Daud bernama Isai dan Isai ini memiliki 8 orang anak laki-laki. Yang paling kecil adalah Daud. Nah, walaupun Daud ini walaupun masih kecil, tapi dia dipercayakan oleh ayahnya untuk mengembalakan domba, ya paling kecil. Dia setia, dia menurut kata-kata ayahnya gitu ya. Nah, tapi walaupun masih kecil adik-adik, Daud memiliki hati yang taat sama Tuhan. Nah, inilah yang membuat Daud dipilih oleh Tuhan ya. Kita buka ayatnya adik-adik di 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa adik-adik? Hati, ya. Allah melihat hati.
Ya, jadi apa yang kita persembahkan di hadapan Tuhan itu sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Hati kita di hadapan Tuhan, hati kita menyembah kepada Tuhan, hati kita yang mau dibentuk sama Tuhan, hati kita yang lembah lembut di hadapan Tuhan. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi tadi adik-adik udah lihat ya, Kak Nuri, Kak Nila sudah sampaikan bahwa hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, ya. Jadi Tuhan melihat kedalaman hati kita, ya. Apa yang kita lakukan semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, berikutnya ketika Tuhan memilih Daud, kemudian Tuhan mengurapi Daud. Ya, kita buka slide berikutnya. Nah, di ayat 1 Samuel 16 ayat 13. Daud diurapi, ya. Di ayat 13 dikatakan, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Ya, lihat saudara-saudaranya yang besar-besar. Tapi kata Tuhan, Tuhan melihat hati. Ya, sesuatu yang persembahan di hadapan Tuhan. Nah, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Wah, luar biasa ya kuasa pengurapan itu ya adik-adik. Ketika kita mendapatkan pengurapan daripada Tuhan, maka kuasa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Ya, amin. Nah, adik-adik, ketika adik-adik terima Tuhan Yesus, ketika adik-adik menerima pengurapan dari Roh Kudus, walaupun adik-adik masih kecil, tapi dikatakan bahwa Roh Tuhan itu berkuasa atas kita semua, atas adik-adik. Ya, seperti contohnya Daud. Dari kecil dia sudah diurapi oleh Tuhan dan dia sudah menerima kuasa Roh Tuhan. Itu yang membuat Daud bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Bukan dengan kekuatan Daud, tapi karena Roh Tuhan yang berkuasa atas Daud. Kemudian Daud diurapi menjadi raja. Di 2 Samuel 22 ayat 51 dikatakan, ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selama-lamanya. Jadi gak berhenti sampai di Daud aja adik-adik, sampai kepada keturunan berikutnya, generasi berikutnya. Ya, jadi orang percaya itu mendapatkan pengurapan yang luar biasa sampai kepada generasi berikutnya adik-adik. Luar biasa kan ya? Jadi nanti ketika kita diurapi oleh Tuhan, ketika Tuhan mengangkat hidup kita adik-adik, maka ada kuasa Tuhan yang mengalir atas hidup kita, ya, sehingga adik-adik punya suatu keberanian besar, ya, untuk bersaksi dimanapun kita berada. Jadi contohnya kayak adik kita Hansel, dia berani bersaksi walaupun masih kecil, melalui pujian dia bisa menunjukkan bahwa dari pujian itu bisa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian ada kakak Gifty yang berani untuk storytelling, menceritakan tentang kisah Daud dan Goliat. Wah, luar biasa ya adik-adik. Kakak percaya adik-adik semua sudah memiliki talenta yang luar biasa yang sudah Tuhan beri. Dan saat ini bagian kita adalah untuk kita melakukan semuanya dan mempersembahkannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, adik-adik, kenapa Daud dipilih oleh Tuhan? Ada hal-hal yang perlu kita contoh adik-adik. Kita teladani dari Daud. Pertama, Daud taat dan setia, ya. Daud taat dan setia. Ketika ayahnya memberikan perintah untuk mengembalakan domba, Daud nurut. Nah, adik-adik, siapa di sini yang nurut kepada orang tuanya atau suka ngelawan? Kalau disuruh, nggak mau. Nah, kita mau belajar nih adik-adik dari Daud. Ketika Daud diminta oleh ayahnya untuk mengembalakan domba di padang, Daud menurut. Walaupun dombanya ada berapa ekor? Cuma 3 ekor. 1, 2, 3. Ada 3 ekor ya. 3 ekor. Tapi luar biasa Daud tuh menjaganya. Enggak main-main ya. Yang 3 ekor ini dijagain oleh Daud. Ya, jadi sama hal dengan hidup kita. Kita juga ketika kita dipercayakan sesuatu, kita mau menjaganya di hadapan Tuhan. Ya, seberapa besar atau seberapa kecil yang dipercayakan, talentamu apapun ya, Tuhan
memberkati menjadi luar biasa. Ya, di sini di ayatnya dikatakan, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya. Jadi setia, dia menurut apa yang dikatakan oleh ayahnya, dan dia juga taat dan setia sama Tuhan. Ya, kemudian adik-adik kita bisa contoh lagi, apa sih yang bisa kita lihat? Yaitu Daud mengasihi Tuhan. Ya, wah, buktinya apa mengasihi Tuhan? Diceritakan Daud senang memuji Tuhan, menari. Seperti tadi ya, Kanuri dan Kanila udah mengajak adik-adik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya, menari-nari di hadapan Tuhan, nggak usah malu. Tapi karena kita tahu waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, ada kuasa Tuhan yang mengalir. Ya, dan di sini dikatakan, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, ia berbaju efod dari kain lenan. Dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan, ya, tabut tanda kemuliaan Tuhan, diiringi dengan sorak-sorai, ya, bersukacita karena Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Israel. Ya, kita bangga karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sebab itulah kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kita memuji Tuhan, memuji kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam hidup kita, adik-adik. Ketika kita tahu bahwa Tuhan berkuasa, wah, kita bersuka cita ya adik-adik, karena kita memiliki Tuhan yang hidup. Ya, jadi di sini ada kisah nih adik-adik, ketika Daud memuji Tuhan, ada yang memandang rendah. Ternyata itu tidak disukai oleh Tuhan. Karena yang Tuhan senang adalah waktu kita ada orang yang menyembah Tuhan, kita tidak boleh mengejeknya. Dia mau melompat seperti apa, mau menari seperti apa, itu disukai oleh Tuhan. Ya, jadi berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Ya, terus adik-adik di sini dilihat nih ya, Daud menari-nari di hadapan Tuhan. Daud menari-nari di hadapan Tuhan. Di Samuel 6 ayat 14, ya yang tadi ya, dengan sekuat tenaga kayak gimana ya? Wah, pokoknya lompat-lompat setinggi-tingginya ya. Menari dengan sekuat tenaga ya adik-adik. Dan itu semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu yang bisa kita teladani adik-adik dari Daud. Nah, berikutnya adik-adik, Daud adalah seorang gembala yang berani ya adik-adik ya. Berani. Dia memuji Tuhan dulu ya. Oke. Daud adalah seorang yang memuji Tuhan, ya, pemuji Tuhan. Di dalam 2 Tawari 2 ayat 10, nah adik-adik bisa baca ya. Lalu Daud memuji Tuhan di hadapan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami Israel dari selamanya sampai selama-lamanya. Dan dikatakan betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Nah, Daud adalah seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Saya katakan, saya adalah seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Adik-adik di rumah katakan, aku pemuji dan penyembah Tuhan. Ya, seperti halnya Daud. Dia mau menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan, dan mau merenungkan firman-Nya siang dan malam. Ya, jadi menyukai firman Tuhan, menyukai memuji dan menyembah Tuhan, itu yang dia lakukan setiap hari adik-adik. Karena dia tahu ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan itu setiap hari, itu yang menjadi kekuatan kita adik-adik ya, yang menjadi dasar untuk kita bisa memiliki kekuatan yang besar ya. Kita terima firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kemudian adik-adik, Daud adalah seorang gembala yang berani ya. Siapa yang dia tantang? Wah, lihat ya adik-adik, dia berani menantang apa? Singa ya. Walaupun dombanya cuma 3 ekor ya adik-adik, tapi dia tidak izinkan kalau ada singa atau binatang buas menerkam. Nah, ternyata Daud berani melawan singa tersebut ya. Lihat ya, wah, dihancurkanlah singa. Siapa yang berani menerkam domba-domba aku akan melawan. Nah, itu ada ayatnya nih. Di 1 Samuel 17 ayat 34 dan 36. Ya, 34 dikatakan, coba dibuka. Nah, tetapi Daud berkata,
kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang dan menerkam seekor domba dari kawanan." Jadi Daud sudah terbiasa untuk menghadapi singa dan beruang. Adik-adik pernah ada yang lihat singa dan beruang? Besar atau kecil? Besar. Dan binatang buas. Dia senang menyerang, ya. Terutama kalau melihat domba, menjadi santapan nih kata si singa dan beruang. Tapi Daud tidak membiarkan, sehingga kita lihat tadi di gambarnya ya, aku berhasil melawan singa dan beruang, ya. Itu yang dilakukan oleh Daud. Di setiap mengembalakan domba, dia berjaga-jaga atas dombanya. Jangan sampai ada singa atau beruang yang menerkam domba-dombanya Daud, ya. Berikutnya karena Daud di sini dikatakan, "Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan Allah yang hidup." Nah, adik-adik, inilah yang menjadi dasar Daud. Aku sudah terlatih untuk mengalahkan singa dan beruang gitu ya. Coba ditampilin gambarnya, Bang. Slide berikut ya. Ya, Daud berani dan mengandalkan Tuhan, ya. Karena itulah Daud berani untuk menghadapi orang Filistin. Nah, yang dia hadapi itu besar. Badannya lebih besar dari Daud. Walaupun Daud kecil, tapi dia berani menghadapi Filistin, bangsa Filistin. Dan yang dia tantang adalah Goliat, raksasa yang besar. Nah, tadi sudah diremehkan ya tadinya ya. Kata Daud cuma bilang, aku biasa kok melawan singa dan beruang gitu. Maka aku berani nih, aku gak mau tawar hati, katanya firman si ceritanya ini ya. Di dalam firman Tuhan katakan, jangan seorang pun menjadi tawar hati karena dia. Jadi gak boleh tawar hati. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ya, Daud percaya. Walaupun orang melihat, kamu apa? Kamu masih kecil, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Daud cuma bilang, aku punya Tuhan yang hidup. Aku punya Allah yang hidup, yang sanggup mengalahkan kuasa-kuasa yang dari dunia ini. Ya, di ayat 1 Samuel 17 ayat 45 dikatakan, tetapi yang tadi aja Bang, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan apa? Dengan nama Tuhan alam semesta, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, adik-adik lihat gambarnya ya adik-adik ya. Si Goliat dengan menggunakan senjata yang besar, pakaian perang ya, lengkap. Daud mau pakaian perang itu kedodoran adik-adik, gak cukup, badannya kan kecil ya. Tapi aku malah gak bisa pakai baju perang ini. Ada ceritanya nah adik-adik. Dan dia katakan, aku akan melawan Goliat, tapi aku datang dengan, dikatakan apa? Dengan firman Tuhan. Jadi adik-adik, ketika kita percaya sama Tuhan, ketika firman Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita, itu memiliki kuasa yang besar ya adik-adik, mengalahkan kuasa si jahat ya. Itulah pentingnya ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat bersama-sama dengan Tuhan ya. Kemudian adik-adik berikutnya, selain mengandalkan Tuhan, adik-adik kita bisa contoh lagi, Daud seorang yang tidak mau membalas dendam. Ya, ketika itu Daud mengalami dikejar-kejar oleh Saul ya. Tapi ketika Daud memiliki kesempatan untuk membalas dendam, Daud tidak mau. Nah, di ayat ini diceritakan, lalu berkatalah orang-orang pada Daud, kamu bisa ya membalas dendam ya,
tapi katakan bahwa aku tidak mau, ya. Di Samuel 24 ayat 6 dikatakan, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, dan yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Daud tahu bagaimana dia bersikap, ya, karena dia tahu tidak baik untuk membalas dendam, ya. Tuhan menaruhkan kepercayaan atas hidup Daud untuk menjadi berkat, mengasihi, dan untuk membawa hidupnya menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, walaupun ada orang yang mestinya adik-adik diizinkan untuk ada yang membenci, ya, tapi tidak. Ya, kita mau memberikan hidup kita semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tadi yang di awal ingat ya firman Tuhan, Tuhan melihat hati kita yang kita persembahkan di hadapan Tuhan, yang berkenan, yang kudus, ya. Semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, hidup kita bisa berkenan karena kita hidup ada dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Nah, ada ayatnya ya adik-adik, kenapa kita tidak boleh membalas dendam ya adik-adik, di Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Nah, itulah adik-adik ya, hal-hal sikap-sikap Daud yang bisa kita teladani dari Daud. Ya, sederhana ya, Daud bisa melakukan hal-hal dalam setiap kehidupan kita, dalam kehidupan Daud untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat apa saja tadi yang dilakukan Daud supaya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan? Pertama apa adik-adik? Masih ingat? 1, dia adalah seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Ya adik-adik, hidup kita adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya, setiap hari adik-adik kita memberikan pujian kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Ya, kemudian yang kedua yang bisa kita teladani dari Daud adalah taat dan setia. Ya, hidup kita persembahkan untuk taat dan setia kepada Tuhan, kepada orang tua kita, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, ya adik-adik, kita mau taat sama firman Tuhan, ya, kita setia sama firman Tuhan, taat juga kepada orang tua yang tadi dicontohkan oleh Daud, ya adik-adik, walaupun diminta ayahnya mengembalakan kambing domba 3 ekor, tapi Daud melakukannya dengan setia. Nah, waktu adik-adik diminta oleh orang tua, adik-adik untuk membantu orang tua, adik-adik katakan, siap, aku mau membantu orang tua aku mau taat sama orang tua aku mau taat sama Tuhan, dan aku juga mau taat sama orang tuaku. Kemudian Daud adalah seorang gembala domba yang berani adik-adik. Tadi ya ceritanya Daud berani melawan singa dan beruang, ya. Ketika dia melihat Goliat, oh aku biasa kok melawan singa dan beruang, katanya gitu ya. Aku sudah bisa gitu ya. Tapi orang-orang pada takut gitu ya melihat Goliat. Nah, Daud percaya ada kuasa Tuhan dalam hidup dia, dan yang dia andalkan adalah Tuhan, sehingga dia menjadi seorang yang berani di hadapan Tuhan. Ya, berani untuk menentang atau melawan hal-hal yang di luar dari kebenaran, ya. Dia berani untuk menyatakan firman Tuhan, ya. Berikutnya, ya, tadi sama ya, berani dan mengandalkan Tuhan, ya, berani dan mengandalkan Tuhan. Ini penting adik-adik dalam hidup kita, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang akan menjadi berkat buat setiap kita ya adik-adik. Kita berani karena kita mengandalkan Tuhan, ya. Kita berani karena kita hidup di dalam kebenaran. Nah, berikutnya adalah Daud mau mengasihi Tuhan,
Ya, adik-adik persembahkanlah hatimu, hidupmu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dari mulai kita kecil sampai kita nanti adik-adik terus bertumbuh dewasa, adik-adik tetap mau mempersembahkan hidup hati kita di hadapan Tuhan. Dan tadi yang terakhir adalah tidak mau membalas dendam atau punya kasih yang dalam ya terhadap orang-orang yang di sekeliling kita. Ya adik-adik, kita mau belajar ya adik-adik untuk kita terus hidup di dalam Tuhan ya. Yang kita boleh belajar dari kisah-kisah Daud ya adik-adik ya. Bagaimana Daud dikenal oleh Tuhan karena dia memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, adik-adik mau mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan, amin. Ya, jadi adik-adik percaya sama Tuhan bahwa ketika ada firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, itu yang membuat kita menjadi luar biasa di dalam Tuhan. Amin, adik-adik semuanya yang percaya katakan amin, yes, yes. Amin. Terima kuasa Tuhan atas hidup kita. Dimanapun adik-adik berada, katakan, aku mau terima kuasa Tuhan atas hidupku. Aku mau mempersembahkan hidupku untuk Tuhan. Aku mau menyenangkan hatiku, menyenangkan hati Tuhan. Ya, amin adik-adik. Yes, luar biasa. Ya, kita sama mau menyembah Tuhan. Mari adik-adik, kita datang pada Tuhan. Kita sembah Tuhan dengan penyembahan yang tadi, ku mau cinta Yesus. Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Ketika kami masih kecil, kami sudah bisa mengenal Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, mari jamah setiap adik-adik yang ada dimanapun berada, Tuhan jamah Tuhan Yesus. Tuhan jamah Bapa, kami katakan ini kami Tuhan, kami mau cinta Yesus, kami mau mempersembahkan hidup aku untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita katakan ku mau cinta Yesus. Amin. Mari adik-adik di rumah kita sembah Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau Amin, Tuhan. cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali kita katakan ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini kami Tuhan. Kami persembahkan hidup kami kepada Engkau. Kami persembahkan hati kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Jamah setiap adik-adik dimanapun berada. Jamah Tuhan Yesus, urapi Tuhan. Kami mau terima kuasa Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba. Amin Tuhan. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa.
pakailah. Pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin Tuhan. Pakai setiap kami sesuai dengan rencanamu Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan Engkau. Masa depan kami ada di dalam tangan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami memiliki Allah yang hidup dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Mari adik-adik semua yang percaya dan mau terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Yes, yes, Yesus. Ya, luar biasa ya adik-adik semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dan kakak memberikan kesempatan pada setiap adik-adik yang mau mengirimkan kesaksiannya. Nah, bisa nih nanti dikirimkan ya ke Kak Ica ya. Nanti ada di dalam YouTube-nya ada nomor Kak Ica di sana ya. Nah, adik-adik punya kesaksian apa? Nah, adik-adik bisa kirim ya. Kita mau sama-sama diberkati oleh Tuhan. Amin. Luar biasa semuanya. Sama-sama semuanya kita semua mengalami Tuhan yang luar biasa. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.